Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Mr. TJ di channel Serba Serbi Pro. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sikap pemancing di kolam pemancingan. Itu kecurangan apa saja yang bisa dilakukan oleh peserta, baik peserta maupun panitia. Jadi saya nanti khusus hari ini, kesempatan ini, video kali ini membahas tentang kecurangan pada kompetisi Galatama atau kompetisi pemancingan yang lain. Baik, simak terus video dari kami. Jangan lupa tombol di bawah subscribe, klik share, juga nyalakan lonceng notifikasinya agar nanti tidak ketinggalan informasi dari kami tentunya. Oke, lanjut. Jadi kali ini saya diminta oleh teman saya, di request oleh teman saya untuk membuka kecurangan-kecurangan apa saja yang dilakukan oleh peserta pancing, baik panitia maupun peserta. Karena apa? Banyak keluhan-keluhan peserta pemancing mania itu mengeluhkan hal-hal dicurangi atau tidak diberlakukan adil di kolam pemancingan. Jadi saya termotivasi untuk membuat video ini. Tonton terus dan kemudian juga share jika teman-teman kalian membutuhkan video dari saya. Jadi langsung saja, yang pertama membongkar kecurangan-kecurangan di kompetisi pancing, baik itu Galatama atau kompetisi pancing yang lain. Jadi yang pertama itu bisa dilakukan oleh satu peserta, dua adalah panitia, tiga kolaborasi antara peserta dan panitia. Nah, untuk video kali ini saya khusus membahas yang pertama, jadi kecurangan-kecurangan para peserta itu apa saja, simak terus. Jadi kecurangan yang pertama itu adalah sistemnya mengumpulkan ikan. Nah, nanti saya terangkan mengumpulkan ikan itu seperti apa, bagaimana caranya, triknya, itu saya jelaskan nanti. Yang kedua adalah kompromi antara panitia pemancingan dan peserta pancing. Yang ketiga adalah membawa ikan dari rumah. Dan yang keempat, ini yang sering dilakukan oleh para peserta pancing, itu menggunakan menjejal ikan dengan timah atau dengan tembaga. Agar apa? Bobotnya naik. Ikannya kecil, perutnya besar, bobotnya naik, sehingga dia memenangkan suatu kompetisi di kolam pemancingan tersebut. Jadi ada 4 kecurangan yang dilakukan oleh peserta pancing, itu yang dilakukan. Jadi yang pertama saya jelaskan itu mengumpulkan ikan dengan cara seperti apa. Yang pertama itu dengan cara, jadi teman-teman kalau mencium suatu remason atau minyak angin atau apapun itu baunya menyengat di sekitar kolam pancing, bisa dicurigai itu adalah kecurangan. Dengan seperti apa? Dengan cara satu orang melempar, ini biasanya dilakukan oleh tim. Terus kemudian satu orang itu melempar umpan disertai dengan minyak angin. Nah, dibubui dengan minyak angin, terus kemudian atau remason atau apa, ikan umpannya dibubui dengan itu, kemudian dimasukkan ke dalam kolam pemancingan. Otomatis ikan yang berada di sekitar umpan yang sudah diberi pakan tadi akan lari. Karena apa? Mencium bau yang menyengat dari remason atau minyak angin tersebut. Nah, terus kemudian peserta yang lain, saya ingatkan tadi itu ada dilakukan satu tim. Jadi tim ini dilakukan oleh 4 orang masing-masing pemancing, peserta pancing. Jadi 4 orang ini mempunyai tugas masing-masing. Yang ketiga orang ini itu membawa pancing umpan beserta minyak angin atau remason. Nah, yang ketiga ini biasanya berada di pojok ini tengah. Nah, yang satu ini itu berfungsi untuk menangkap ikan agar ikannya menuju ke yang peserta ini. Nah, otomatis yang peserta yang lain yang berada di sekitar orang yang 3 ini itu tidak akan dimakan, umpannya tidak akan dimakan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, yang selanjutnya itu peserta
berkompromi dengan panitia. Kalau hal ini sering dilakukan di beberapa kompetisi kolam pemancingan. Untuk sistem yang kedua, sistem mengumpulkan ikan itu dilakukan dengan cara menebar pelet. Jadi bisa dicurigai ketika seseorang itu membawa pelet atau membawa pakan yang berlebih, terus kemudian pakan itu tidak dipasang di dalam kail, akan tapi ditaburkan di kolam. Otomatis ikan yang berada di kejauhan mencium aroma pakan tadi itu akan mendekat ke daerah yang ditaburi. Nah, otomatis ketika mendekat di daerah yang ditaburi, terus kemudian di daerah tersebut itu dilakukan pemancingan, maka otomatis ikan yang berada di daerah tersebut maka akan memakan umpan yang sudah diberi pakan tadi. Jadi seperti itu teman-teman. Itu ada dua cara. Yang satu dengan tim, yang kedua itu dengan menabur pelet atau pakan di daerah yang akan dipancingi. Jadi teman-teman kalau mengikuti kompetisi pancing seperti itu bisa dilaporkan ke pihak panitia yang pertama. Yang kedua tegur saja. Jadi seperti itu. Untuk yang ketiga, biasanya para peserta itu membawa ikan dari rumah dengan cara seperti apa? Itu biasanya peserta ketika mendapatkan ikan itu yang dinilai, yang dibijak yang ngune panitia itu bukan ikan yang diperoleh, akan tetapi ikan yang sudah dibawa dari rumah. Jadi seperti itu pemirsa. Itu kemarin ada di beberapa video yang menayangkan sampai geger, sampai rusuh. Itu akibat seperti hal yang seperti itu ya. Jadi ikan yang dinilai itu bukan ikan yang diperoleh dari pemancingan, akan tapi ikan yang sudah dibawa dari rumah. Itu kemarin bisa diketahui oleh peserta lain itu karena ketika panitia itu menebar kolam itu bobotnya hanya 5 kilo yang terbesar, peserta itu bisa mendapatkan 5 kilo lebih. Nah, otomatis peserta yang lain curiga kepada peserta tersebut, akibatnya kerusuh. Terus kemudian peserta itu mengaku sempat dilaporkan ke pihak berwajib. Jadi seperti itu teman-teman. Yang keempat itu adalah mengganjal, memaksakan ikan tadi yang dibawa dari rumah dengan pakan timah atau tembaga yang lain. Jadi ini sangat luar biasa untuk yang keempat ini. Ini menyiksa binatang, terus kemudian ngapusi. Dosanya tikel-tikel teman-teman. Jadi yang keempat ini wis ngapusi panitia, wis ngapusi peserta, terus kemudian mulo soro kewan. Jadi seperti itu. Iku coro dihisapno panggone nyanggone ngisor dewe untuk yang keempat. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Kecurangan-kecurangan untuk kompetisi galatama pemancingan atau kompetisi untuk pancing yang lain. Jadi para pemirsa semua, teman-teman semua, ketika mengetahui hal-hal tersebut yang sudah saya sebutkan tadi, yang pertama yang bisa Anda lakukan adalah jangan main kasar. Jangan main kasar, terus kemudian laporkan kepada panitia. Jadi seperti itu. Saya tidak mau dengan video saya seperti ini nanti teman-teman semua itu menjadi gaduh di kolam pemancingan, terus kemudian terjadi keributan atau hal yang lain. Itu saya tidak mau. Saya di sini hanya membongkar kecurangan-kecurangan agar nanti para peserta pancing itu bisa bahagia menikmati pemancingan yang sudah Anda lakukan. Bayar ya teman-teman. Jadi galatama kompetisi dan lain sebagainya itu adalah bayar. Kemudian bayar terus nek dicurangi, sampean pikir dewe. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, subscribe, dan komen tentunya di bawah. Oke teman-teman, itu saja dari kami. Ada kurang lebihnya silahkan di deskripsi sudah saya siapkan nomor saya. Jika ada apa-apa silahkan hubungi di bawah. Oke, wassalam.